Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana login dengan menggunakan Linux. Di sini saya akan menggunakan Debian. Nah, caranya adalah kita cari file .bashrc, di mana defaultnya dia hidden. Jadi kita pencet Ctrl H, maka otomatis unhidden. Lalu kita klik 2 kali. Nah, yang harus kita tambahkan ke file ini adalah komen-komen logging. Yang saya ambil adalah yang pertama melihat user, yaitu dengan log. Yang kedua melihat user yang login dengan komen last, dan yang terakhir adalah melihat proses yang sedang aktif dengan komen ps. Kita coba dengan terminal. Nah, coba ulang dari awal. Jadi setelah kita mengedit dan men-save file ini, kita tinggal ketikkan misalnya log. Nah, akan terlihat user yang pernah login. Lalu kita coba yang kedua, itu last. Nah, bedanya dengan log adalah log ini mendata semua user yang pernah ada di laptop kita. Lalu yang terakhir adalah ps. Nah, ini adalah seperti task manager, jadi menjelaskan proses apa saja yang sedang. Ini saya akan menjelaskan bagaimana mempelajari manajemen file. Saya akan mencoba membuat file baru. Nah, sama misalnya kita masuk ke directory desktop. Lalu untuk membuat file baru, kita mau membuat text base, lalu spasi coba isinya, lalu kita save. Nah, maka sudah terbentuk file baru. Lalu kalau untuk membuat directory baru, mkdir misalnya baru. Nah, lalu yang berikutnya saya akan mengcopy file coba ke folder baru. Caranya cp coba baru. Nah, kan dalamnya langsung ada file coba tadi. Lalu untuk menghapus file, kita tekan rm spasi minf spasi nama filenya. Untuk menghapus directory, rm min-r nama directory-nya. Berikutnya adalah untuk menyatukan kelima komen ini dalam satu script sekaligus tentang tar dan rsync untuk membuat backup folder. Jadi yang pertama kita akan menyatukan kelima komen tadi. Nah, dalam satu script. Nah, jadi saya jadikan satu seperti ini. Nah, tentunya untuk membuat file ini kita gunakan nano spasi manajemen.sh seperti waktu yang lalu saat kita membuat skill batch. Nah, jadi pertama kita membuat nano manajemen.sh, lalu kita masukkan kelima komen ini, lalu save. Lalu kemudian chmod x manajemen.sh. Nah, lalu setelah itu kita tinggal jalankan manajemen.sh.
Jangan lupa dot dan slash di depan. Nah, sudah selesai. Lalu yang berikutnya adalah tentang backup yang menggunakan rsync. Nah, ini sudah saya buat. Nah, ini adalah komennya. Jadi rsync dash avr slash home spasi slash home slash music. Saya akan menjelaskan. Jadi A di sini adalah berhubungan dengan permission file yang akan di backup. Sedangkan V adalah komen yang apabila kita cantumkan di sini, kita akan bisa melihat prosesnya di terminal. Lalu R ini adalah proses dari backup itu sendiri. Lalu home ini adalah direktori yang akan di backup, kemudian spasi, dan home slash musik ini adalah destinasi filenya. Kita coba jalankan. Nah, otomatis dia akan langsung running. Dan kalau kita tidak cantumkan V tadi, maka tidak akan muncul proses seperti ini. Dan kan berikutnya adalah backup dengan menggunakan tar. Jadi sama. Ini sudah saya buatkan. Tar spasi dash cvf spasi backup tar dot tar spasi slash home slash partiga slash pictures. Jadi C di sini adalah penentuan nama dari hasil backupannya tadi yang akan dihasilkan, maksud saya. Jadi ini kita tentukan di sini. Setelah itu V ini sama kayak rsync tadi, jadi kita bisa melihat proses backup dan arsivingnya di terminal nanti. Sedangkan F ini adalah file yang akan kita jadikan sebuah arsip. Kita coba jalankan. Nah, sudah jadi. Ini saya backup satu file dari folder backup. Ini hasilnya. Nah, sudah terlihat. Berarti prosesnya sudah berhasil. Bedanya tar dan rsync adalah dimana rsync itu memungkinkan kita melakukan backup secara incremental, jadi bisa secara bertahap. Namun dari beberapa sumber rsync hampir tidak memungkinkan untuk melakukan compressing. Jadi walaupun di backup ukuran filenya tetap sama, sedangkan tar dia memungkinkan untuk mengkompres ukuran file yang di backup. Hanya saja tar tidak memungkinkan melakukannya secara incremental atau bertahap. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang scheduling. Di sini saya disuruh mempelajari tentang crontab. Crontab ini adalah suatu fitur scheduling yang ada di Linux, dimana saat kita menggunakan Windows, kita bisa temukan fitur ini dengan nama event scheduler. Nah, yang harus saya lakukan dengan crontab ini adalah menampilkan ucapan selamat ulang tahun dan juga menampilkan kalimat selamat datang nama user saat pertama kali login. Nah, jadi kita coba. Pertama kita sebenarnya banyak cara yang bisa kita lakukan, tapi saya akan mencoba dengan script.
misalnya nano ultah. Saya akan menggunakan Zenity. Nah, shift lalu diamond plus x. Nah, setelah itu kita masukkan script ini ke dalam prompt dengan cara prompt dash e. Nah, sudah saya siapkan. Jadi ada suatu aturan saat kita menggunakan cron tab, yaitu tentang alokasi waktu dari schedule-nya. Yang pertama ini adalah menit, lalu jam dengan format 24 jam, lalu tanggal, bulan, dan day of the week, jadi Senin sampai Minggu. Dimana jika kita menggunakan tanda bintang untuk setiap alokasi waktu ini, maka artinya kita tidak mempedulikan alokasi waktunya. Misalnya di sini day of week-nya saya beri bintang, nanti apapun harinya, entah itu Senin, Selasa, atau seterusnya, yang penting jika memenuhi syarat keempat lainnya, maka folder ultah tadi akan dieksekusi. Seperti itu. Lalu kita save. Nah, untuk hasilnya sendiri bisa kita lihat. Nah, seperti ini. Lalu yang berikutnya adalah tentang setiap kali login. Kita coba bikin script lagi. Kita gunakan Zenity lagi. Save. Jangan lupa di download. Nah, lalu kita tambahkan dalam prompt. Di sini akan sedikit berbeda untuk alokasi waktunya. Jadi untuk setiap kali login kita gunakan add lalu directory file scriptnya. Yes. Nah, untuk hasilnya sebenarnya ada banyak cara untuk menampilkan setiap kali login. Dengan cara keduanya adalah dengan startup application. Jadi kita add lalu home dan login.sh. Nah, nanti begitu kita login akan muncul dialog teks tadi. Nah, itu adalah penggunaan dari cron tab.